Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dinamika mewarnai pergerakan obligasi sebagai salah satu instrumen investasi 9 bulan pertama di tahun 2019. Performa obligasi melebihi kinerja indeks saham dan rupiah. Investasi di pasar obligasi lebih saham dalam 9 bulan pertama 2019. Seperti terlihat pada grafik indeks obligasi berada di atas level 100 dan lebih tinggi dibandingkan indeks harga saham maupun indeks rupiah. Indeks harga saham bahkan berada di level 100 yang mengindikasikan penurunan sepanjang Januari-September tahun lalu. Harga obligasi rupiah, pemerintah Indonesia pada di awal minggu menguat karena minat investor terhadap obligasi negara berkembang yang cenderung menawarkan tingkat imbal hasil lebih tinggi dibandingkan negara maju. Penguatan harga obligasi juga terdorong oleh kemungkinan penurunan suku bunga BI. Dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia lalu, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7 days repo rate di 4,5%. Lalu bagaimanakah investor melihat obligasi pemerintah dalam waktu dekat ini? Simak ulasannya hanya di Market Review. Ya, untuk membahas tema mengenai menjaga negeri lewat investasi, sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Skype Bapak Denny Ridwan, Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Denny. Selamat pagi, Diki. Iya, kabar baik, Pak Denny. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. ORI 017 atau ORI 017 ini kemudian akan diterbitkan oleh pemerintah. Ini diterbitkan ataupun dikeluarkan di masa pandemi COVID-19. Pemerintah menerbitkan surat berharga negara atau SBN retail secara online, yaitu seri ORI 017. Apakah ini kemudian secara tujuan untuk penanganan COVID-19, Pak Denny? Jadi sebetulnya kalau kita menerbitkan obligasi retail, itu sudah kita lakukan secara rutin sejak tahun 2016. Itu memang sudah 11 tahun. Jadi sudah bisa kita lakukan. Ya. Dan memang tujuan utamanya tentunya adalah untuk pembiayaan akan Nah, sebagian dari hasil penjualan hari ini tentu akan kita gunakan juga untuk penanganan pandemi COVID-19. Karena sebagai ketahui, APBN sekarang ini difokuskan untuk mendukung tiga program prioritas Presiden Jokowi untuk penanganan kesehatan, kemudian untuk penyediaan pandemi sosial vaksinnya, dan juga untuk dunia usaha, terutama untuk UMKM. Baik, ya. Pak Denny, ini tentu saja menjadi sebuah instrumen investasi yang mengakomodir keinginan dari masyarakat tentu saja untuk memperbaiki portfolio investasi mereka, mendapatkan imbal hasil, tapi kemudian secara bersamaan dapat merawat Indonesia pada saat masa-masa sulit. Semacam prediksi lah ya dari permintaan masyarakat ataupun serapan masyarakat untuk seri ini seperti apa menurut Anda, Pak Denny? Iya, menarik ya kan. Isinya itu sekarang jadi kalau kita lihat, itu masyarakat secara financial terdampak dengan pandemi ini. Misalnya pemerintahan kegiatan usaha itu membuat financial secara financial bisa terganggu. Tapi di sisi lain, kita lihat juga masyarakat kami kemarin pending belanja untuk bulan puasa, kemudian untuk lebaran, dan juga kebanyakan bukan liburan kemana-mana, itu memiliki ekstraktif yang banyak gitu. Nah ini yang buat kita tawarkan suatu instrumen investasi pada masa pandemi COVID ini yang aman, menguntungkan, tapi juga bisa dipakai untuk berjaga-jaga. Maksudnya kalau butuh likuiditas bisa dijual. Nah ini kelebihan dari ekonomi dibandingkan dengan produk misalnya yang SBN kita makanya meskipun pada awalnya pada ini akan tahu SBN, itu dengan melihat preferensi dari sektor terhadap hari lebih tinggi, tapi sekarang yang kita lakukan di 17. Baik, ya Pak Denny, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Denny Ridwan, ada beberapa grafis ataupun data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah performa dari indeks saham, obligasi, dan juga rupiah dari 2 Januari hingga 30 September 2019. Ini kemudian menjadi sebuah data historis gitu ya. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi Anda dari Mei sampai September, bahwa pergerakan ataupun performa dari obligasi sebagai salah satu instrumen investasi terus mengalami peningkatan jika kemudian dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain. Namun yang terjadi di bulan Maret, yang terjadi adalah memang indeks harga saham gabungan secara performa di atas instrumen investasi yang lain. Dan berikutnya data mengenai yield obligasi utang pemerintah negara ASEAN dan juga Amerika Serikat dari Januari hingga Oktober 2018. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda untuk kenaikan yield ataupun ya untuk yield dan juga kenaikan yield di tahun 2018. Untuk yield di Indonesia paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Dan untuk kenaikan yield, ini dapat Anda saksikan bahwa memang secara angka masih tetap menarik. Ya, baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Bapak Denny Ridwan, Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Apa yang kemudian terjadi data secara historis, Pak Denny, sejauh mana ini memberikan optimisme tersendiri bahwa masyarakat ataupun investor dapat menyerap ORI 017 ini? Baik, kalau kita lihat secara makro, kita lihat banyak sekarang investor asing kembali ke pasar keuangan domestik, sehingga membuat performa sekuritas baik itu saham maupun obligasi menjadi lebih baik. Dan kita harapkan ke depan kepercayaan dari investor asing maupun investor domestik untuk kembali berinvestasi di pasar keuangan Indonesia itu semakin meningkat. Yeah. Dan kita lihat juga khusus untuk yang ORI ini, jumlah dana atau likuiditas simpan masyarakat di perbankan cukup tinggi, sehingga kita bisa menawarkan suatu produk investasi yang lain yang bisa memberikan nilai atau imbal hasil yang lebih menarik. Nah, ini yang coba kita tes. Kalau memang masyarakat melihat atau membutuhkan instrumen investasi lain selain deposito, saving, atau saham, maka kita berikan investasi yang lain ini. Karena kita tahu sendiri, dalam kondisi seperti ini, nggak hanya di Indonesia, hampir seluruh dunia, kita akan memasuki era suku bunga rendah. Karena nanti pemerintah kan akan memberikan stimulus pada dunia usaha dengan mencoba untuk menekan suku bunga kredit menjadi rendah. Nah, ini di sini untuk masyarakat yang ingin mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi, maka kita menawarkan alternatif investasi yang lain, yaitu dalam bentuk obligasi retail negara. Baik, ya, secara kupon yang kemudian ditawarkan adalah 6,4%. Pertimbangan di balik ini apa, Pak Denny? Oke, jadi kita melihat bahwa rate atau imbal hasil 6,4 ini di satu sisi kita memberikan suatu angka premium, artinya lebih tinggi dibandingkan dengan kalau masyarakat menyimpan dananya, let's say di deposito. Tapi di sisi lain juga kita tidak terlalu tinggi memberikan premium, karena kita ingin memberikan semacam, kita melihat proyeksi ke depan, suku bunga itu akan semakin rendah gitu Pak. Jadi kalau kita terlalu tinggi, nanti khawatir ini juga bisa mempengaruhi keberanian dari perbankan untuk bisa memberikan suku bunga yang rendah kepada nasabah kreditnya. Nah, jadi satu sisi kita ingin memberikan premium kepada masyarakat yang menarik, tapi di sisi lain juga kita ingin sama-sama mendorong suku bunga yang rendah untuk masyarakat, terutama untuk para pengusaha agar bisa mendapatkan kredit yang lebih menguntungkan. Jadi dua pertimbangan itu yang coba kita pergunakan dalam ketika kita menetapkan suku bunga atau imbal hasil untuk ORI ini. Baik, ya,
Secara tren kenaikan yield, bagaimana Anda bisa memprediksikan lah ya di tahun 2020 ataupun beberapa tahun ke depan di obligasi, Pak Denny? Tentu banyak faktor yang akan mempengaruhi pergerakan nilai obligasi dan hampir saat ini akan sulit bagi siapapun untuk memprediksi karena banyak faktor yang juga tidak hanya terkait dengan sektor keuangan. Contohnya mengenai seberapa cepat kita bisa menemukan vaksin atau obat untuk COVID. Semakin cepat, maka otomatis masyarakat semakin tinggi, dunia usaha akan semakin cepat. Tapi kalau dari sisi itu artinya kecepatan untuk bisa menemukan vaksin untuk obat pandemi COVID ini masih dinilai lama, maka proses untuk recovery, untuk kembali menggeliatnya ekonomi juga tentu akan tertahan. Nah ini tentu akan banyak mempengaruhi persepsi atau risiko yang berani diambil oleh masyarakat. Jadi agak sulit untuk memprediksi, tapi kami sendiri optimis bahwa dalam ke depan ini untuk obligasi maupun untuk surat-surat utang performanya akan semakin membaik. Baik, prediksi kumulatif lah jika kemudian dibandingkan dengan instrumen-instrumen investasi lainnya, sebetulnya secara tren akan ada di atas, katakanlah untuk perbandingan untuk performa di indeks saham dan juga indeks rupiah gitu ya. Seperti apa trennya, Pak? Apakah kemudian akan ada di atas dua instrumen investasi ini atau seperti apa? Baik, kalau secara umum, kalau yang namanya obligasi biasanya tentu akan di atas imbal hasil yang bisa didapat oleh masyarakat kalau investasi di perbankan ya, di deposito atau saving, pasti akan lebih tinggi. Tapi kalau dibandingkan dengan saham, tentu kita tahu saham fluktuasinya sangat tinggi, besar ya, sangat tinggi. Jadi high risk ya high return lah. Kemarin harga saham jatuh sangat rendah, tapi kemudian beberapa minggu terakhir naik sangat tinggi. Dan ke depan kita belum tahu seperti apa pergerakannya. Tapi tentu untuk masyarakat yang lebih memilih jenis investasi yang konservatif, yang low risk, tetapi tetap memberikan imbal hasil yang menguntungkan, saya pikir obligasi retail menjadi salah satu opsi yang cukup menarik. Baik, salah satu tujuan dari penerbitan ORI ini adalah untuk memperluas basis investor. Lalu bagaimana tujuan ini sebetulnya dapat tercapai di kondisi sekarang, Pak Denny? Baik. Mungkin kita beberapa bulan lalu Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyampaikan bahwa beliau ingin kalau masyarakat membayar pajak itu semudah membeli pulsa telepon gitu ya, pulsa telepon. Nah ini juga kita coba terapkan di dalam SDN, di mana masyarakat bisa berinvestasi di obligasi retail semudah membeli pulsa telepon. Nah kita pertama dari sisi kenyamanan ini kemudian kita menggunakan platform elektronik, yaitu elektronik SBN, untuk bisa melakukan pemesanan. Jadi kalau masyarakat sudah terbiasa bertransaksi melalui e-commerce, ya, elektronik commerce, pasti akan bisa melakukan investasi di ORI. Itu dari sisi kenyamanan untuk mengakses. Terus kedua dari sisi affordability. Jadi kita membuat ini sangat rendah, artinya dengan hanya bermodal 1 juta, orang sudah bisa berinvestasi di ORI. Apalagi yang kemudian disasar adalah sektor retail gitu ya. Baik, persis. Pak Denny, kita akan jeda lagi. Usai jeda kita akan lanjutkan perbincangan. Dan pemirsa tetap di Market Review, kami akan segera kembali. Kembali di Market Review, kita sudah sampai di segmen terakhir. Lanjutkan perbincangan dengan Bapak Denny Ridwan, Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pak Denny, mengenai penerbitan ORI biasanya ini diterbitkan pada triwulan keempat. Namun yang terjadi adalah sekarang dimajukan di triwulan kedua tahun ini. Pertimbangannya apa, Pak Denny? Iya, kita mendapatkan masukan dari para mitra distribusi kita bahwa masyarakat atau investor pada saat ini mereka punya kelebihan dana yang bisa diinvestasikan, tapi di sisi lain juga ingin berjaga-jaga, artinya mereka ingin supaya investasinya ini bisa segera dicairkan apabila mereka ada kebutuhan yang mendesak. Nah, meskipun pada awalnya
untuk periode ini kita menawarkannya adalah SBR atau saving bond retail. Ini SBR ini seperti deposito jangka waktu 2 tahun tidak bisa dialih tangankan. Nah ini kurang menarik katanya. Makanya kita ganti dengan ORI, di mana setelah holding period 2 bulan sudah bisa diperjualbelikan di secondary market. Jadi masyarakat bisa investasi, tapi kalau butuh dana sewaktu-waktu bisa mencairkan atau menjual investasi ini di secondary market dan mendapatkan harga yang tetap menarik. Baik, itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang selayaknya juga dipertimbangkan dari point of view investor ataupun masyarakat, Pak Denny ya. Lalu sebetulnya keuntungan lain jika kemudian masyarakat mengkoleksi ataupun menyerap ORI seri 017 ini, Pak Denny, apa saja? Oke, jadi selain dari kita akan mendapat dari sisi pokoknya akan dijamin oleh pemerintah ya, karena nggak mungkin pemerintah default gitu ya, nggak gagal bayar. Kita pokoknya dijamin, kemudian tadi masyarakat akan bisa mendapatkan imbal hasil yang kita bayar secara rutin bulanan. Ya. Dan kalau kita melihat prediksi suku bunga perbankan akan semakin menurun ke depan, maka ini kita sudah mendapatkan, sudah dipatok gitu ya, at least paling tidak di angka 6,4 inilah masyarakat bisa mendapatkan profit selama 3 tahun ke depan. Baik. Nah selain itu juga kalau misalnya nanti harga di secondary marketnya juga lebih tinggi, tentu ada capital gain yang bisa diperoleh oleh investor. Ya, seperti yang tadi Anda sampaikan, sebetulnya ada akses yang dipermudah untuk masyarakat dapat mengkoleksi ORI ini gitu ya. Karena secara segmen ditujukan untuk retail. Bisa didapatkan di mana saja, kalaupun memang mau didistribusikan melalui platform e-commerce, di mana saja dan seperti apa caranya, Pak Denny? Oke, baik. Jadi kita ada 16 bank yang bisa menyediakan layanan online untuk pembelian ORI ini, ditambah 4 perusahaan efek, 2 perusahaan fintech, dan 3 perusahaan efek khusus. Ya ini detailnya silakan nanti dicek di media sosialnya di JPPR, baik itu di Facebook, di Instagram, ataupun di Twitter. Itu nanti ada kita daftar listnya, 16 bank, 4 perusahaan efek, dan beberapa perusahaan fintech yang bisa menyediakan layanan online untuk nasabah. Baik. Dan sebagai informasi, penawaran sudah akan kita mulai dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 9 Juli, Mas Widi. Baik, itu adalah momen yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dapat mengkoleksi instrumen investasi. Betul. Informasi apa lagi yang Anda ingin sampaikan? Tentu saja ini terkait dengan karakteristik dari investor yang sebetulnya masih pemula lah ya, atau katakanlah millennials yang tentu saja ingin mengkoleksi ORI, Pak Denny. Seperti apa? Baik, kalau kita lihat data penerbitan obligasi retail dalam beberapa waktu terakhir, kita melihat justru jumlah investor milenial yang semakin meningkat. Sekarang ada sekitar 260.000 investor, itu sekarang mayoritas diisi oleh para golongan milenial. Jadi kita harapannya ke depan akan habitnya yang kita ingin tumbuhkan. Jadi habit dari para investor muda untuk berani atau mau menginvestasikan uangnya untuk hal-hal yang lebih produktif, ini yang ingin kita bangun supaya ke depan secara nasional pemerintah atau negara ini punya dana dalam negeri yang bisa dipakai untuk mendukung pembangunan. Nah, mungkin yang satu lagi yang saya sampaikan yang menariknya untuk investasi saat ini, jadi selain masyarakat bisa mendapatkan investasi yang aman dan menguntungkan, juga ini kesempatan bagi kita bersama-sama bahu-membahu untuk mengatasi dampak COVID ini. Nanti sampaikan, sebagian dari dana yang kita alokasikan di APBN ini adalah untuk mengatasi dampak COVID. Jadi ini kita di satu sisi kita berinvestasi, di satu sisi lain juga kita menumbuhkan semangat gotong royong sama-sama bahu-membahu mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Baik, itu mengapa kemudian judul dialog kita hari ini adalah menjaga negeri lewat investasi. Dari karakteristik obligasi sendiri ataupun ORI ini, sebetulnya kenapa akhirnya investor milenial ini cukup tertarik untuk bisa berinvestasi? Apakah karena memang secara karakteristik sangat cocok atau seperti apa, Pak Denny? Kalau yang feedback yang kami terima dari para milenial, mereka itu kan sebetulnya sangat ingin mencoba hal-hal yang baru, tapi juga ingin sebenarnya secara nyaman, secara mudah. Jadi karakteristik di mana mereka bisa sambil ngopi di kafe, sambil ngobrol melalui HP,
bisa melakukan investasi, menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk investasi, itu menjadi sesuatu yang menarik. Dan saya pikir tren tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun demikian. Jadi kalau misalnya saya punya teman di Singapura, dia anak SMA itu udah ngomonginnya, Anda atau kamu investasi di mana? Itu saya harapannya di Indonesia pun semakin muda akan semakin tumbuh kesadaran untuk mau berinvestasi. Nah, dengan adanya ORI yang sangat mudah untuk diakses melalui mobile phone, kita harapan masyarakat Indonesia, terutama para golongan muda ini, habit untuk berinvestasi semakin tumbuh berkembang. Baik, mudah-mudahan ini juga dapat menjadi instrumen investasi yang dapat meningkatkan literasi dan juga inklusi investasi di masyarakat. Pak Denny, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses dan sehat selalu. Dan terima kasih, Mas Yudi. Baik, usai sudah kebersamaan kita dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami tadi dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.